SM Store, amanah dalam muamalah. Masalah hatinya, ya. Kalau seseorang itu hatinya tidak terkontrol, hatinya dibiarkan ada penyakitnya, ya, maka dikhawatirkan orang ini nggak akan bisa istiqomah, ya. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, kemudian akhirnya dia akan keluar dari jalan yang lurus, keluar dari siratal mustaqim, ya. Maka ini Nabi mengatakan, Nabi bersabda, tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Kemudian beliau melanjutkan, dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Maka hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar pintar-pintar untuk menjaga apa? Lisan. Pintar-pintar untuk menjaga apa? Lisan. Karena keistiqomahan hati ini bergantung dengan keistiqomahan lisan. Ya, kalau lisan kita itu kita jaga, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah adalah dia berkata baik atau diam. Kalau lisan ini senantiasa kita usahakan, kita paksa untuk berkata yang baik. Kalau kita nggak mampu berkata baik, maka kita diam, maka insya Allah ya hati kita akan istiqomah. Ya. Tapi kalau lisan kita suka menyakiti, lisan kita suka mendolimi, lisan kita suka ghibah, suka namimah, suka ngadu domba. Bahkan yang ngadu domba itu para ustadz, para dai, ini bahaya. Ya, mengadu domba antara orang awam itu berbahaya. Bagaimana kalau mengadu domba antara para dai? Yang dia adu domba itu para dai, para ustadz. Bagaimana lagi kalau yang dia adu domba itu pemimpin dengan rakyatnya, supaya rakyatnya berontak kepada pemimpinnya. Ini juga sangat besar dosanya. Ya, jadi ini bahaya lisan. Jadi kalau kita ada sebuah buku para jamaah ditulis oleh Syekh Al-Qahtani, kalau salah ya. Beliau sebutkan di situ penyakit-penyakit lisan. Ada sampai 20 lebih penyakit lisan, itu banyak. Ya. Jadi ini hadis ini mengajarkan kepada kita tentang menjaga lisan dan menjaga hati. Disebutkan oleh pepatah dalam bahasa Arab ya, lisanul mar'i miftahu qalbihi. Lisan seseorang itu gambaran dari hatinya, kan begitu ya. Orang itu hasad, orang itu benci, orang itu nggak senang, itu terlihat dalam apa? Dalam ucapannya. Ya, lisanul mar'i miftahu qalbi. Lisannya seseorang itu gambaran isi hatinya. Ya, gambarannya isi hati seseorang. Memang isi hati seseorang itu hanya Allah yang tahu, kemudian orang tersebut. Tapi kita terkadang bisa menilai seseorang dengan lisannya. Oh, orang ini hasad, orang ini benci sama orang ini misalnya. Itu terlihat dari ucapan-ucapannya. Dan yang semana dengan ucapan ada tulisan. Jadi tulisan dan lisan ini 11-12. Ya, saudara kembar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu berpengaruh dengan hati kita. Kalau yang kita ucapkan itu yang baik, kalau yang kita tulis itu yang baik-baik, maka insya Allah hati kita akan menjadi istiqomah sebagaimana sabda yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, ini supaya kita saling mengingatkan ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, maka berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in Nawawi. La tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan jual beli najas. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling memarahi. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Kemudian beliau, ini hadisnya ada lanjutannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya muslim. Wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim tidak boleh menghinakan, meremehkan saudaramunya muslim yang lain. Wa la yakdzibuhu wa la yahdiruhu. Kemudian Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Ya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi menunjukkan kepada dada beliau. Apa maksudnya di sini at-taqwa hahuna? Sumber ketakwaan itu dalam apa? Dalam hati. Ya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan seseorang itu sumbernya adalah hatinya.
Kalau hati seseorang itu bertakwa, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut bertakwa. Ya. Maka ini sekali lagi para jemaah mengingatkan kita tentang dahsyatnya pengaruh tentang amalan hati. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ketakwaan itu sumbernya adalah dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini tadi dari hadis-hadis Nabi SAW tentang dahsyatnya amalan hati. Kemudian kita beralih kepada perkataan para sahabat. Ya, perkataan para sahabat. Seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna Allaha yanzuru fi qulubil ibad, fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad." Ya, fastafahu li nafsihi fa batasa'ahu bi risalatihi. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati seluruh hamba-hambanya, hatinya seluruh manusia. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Kemudian Allah mendapatkan bahwasanya hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebaik hati-hatinya manusia. Ini menunjukkan pentingnya amalan hati atau tidak? Pentingnya amalan hati di sini. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fa bata'asahu bi risalati. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Karena hati beliau adalah sebaik hati manusia. Sebaik hatinya manusia ini adalah hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita belajar sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak pernah dendam sama orang. Ya. Ketika beliau dilempari batu, ketika dakwah kemana? Ke Taif, itu beliau enggak dendam. Ya. Beliau enggak dendam kepada orang-orang Taif, itu enggak pernah. Ya. Maka di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya hati yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik hati manusia di muka bumi ini. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Summa nadhara fi qulubil ibad." Kemudian Allah melihat kepada hati manusia setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah mendapatkan hatinya para sahabat itu sebaik-baik hati manusia. Ya. Kemudian faja'alahum zara'a nabiyhi. Kemudian Allah menjadikan para sahabat ini pendamping bagi siapa? Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuqatiluna ala dinihi. Para sahabat ini yang berperang bersama Nabi. Ya. Ini di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga apa? Menjaga hati. Sebaik-baik hati manusia itu hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling bertakwa. Ya, beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau adalah hatinya siapa tadi? Para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Hasyr, bagaimana pentingnya hati para sahabat, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat ini, para sahabat Ansor, itu mereka ketika mereka kedatangan sahabat Muhajirin dari kota Mekah, itu sahabat Ansor ini wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan kepentingan sahabat Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sendiri punya kebutuhan. Ya. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Ansor. Ketika kedatangan Muhajirin, sahabat Ansor ini punya beberapa istri. Istrinya mau diceraikan supaya dinikahi sama sahabat Muhajirin. Ya. Sahabat Ansor ini punya kekayaan. Kekayaannya mau dibagi-bagi untuk Muhajirin. Kalau ini orang hatinya nggak bersih, mungkin nggak seperti itu. Nggak mungkin, sulit. Kalau hati orang itu nggak bersih, sulit melakukan seperti itu, sulit. Ya. Sulit, nggak mungkin ya, berat ya kalau orang itu tidak diberikan taufik oleh Allah, kemudian hatinya orang ini bersih, nggak mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Ini menunjukkan bahwa sahabat hatinya para sahabat ini mereka bersih, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Kemudian perkataan para ulama tentang amalan hati, diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Rajab. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau membawakan perkataan qala Bakar Al-Muzani, ma sabaqahum Abu Bakr bi kasrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah sahabat Nabi SAW yang menduduki ranking 1. Ini Abu Bakar. Ya. Jadi kalau kita kenal Khulafaur Rasyidin, ini kan urut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka sahabat Abu Bakar ini memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Dikatakan oleh seorang ulama, ma sabaqahum Abu Bakar bi kasrati siyamin wala salatin. Jadi Abu Bakar ini radhiyallahu anhu, itu beliau tidak melebihi para sahabat dalam masalah banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Jadi ada di antara para sahabat Nabi itu yang sholat sunnahnya lebih banyak daripada sholat sunnahnya Abu Bakar. Ada di antara para sahabat-sahabat Nabi yang puasa sunnahnya lebih banyak daripada puasa sunnahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang melebihkan Abu Bakar terhadap para sahabat-sahabat yang lain? Walakin bisyai'in waqara fi sadri. Yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dari sahabat-sahabat yang lain adalah apa yang beliau dapatkan dalam hatinya dari keimanan yang kuat. Abu Bakar ini radhiyallahu anhu, beliau yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan, tidak percaya kepada Nabi tentang kejadian Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra dan Mi'raj ini. Ya. Ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar, yaitu radhiyallahu anhu, beliau memiliki apa yang dalam hatinya berupa keimanan yang kuat, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Seluruh sahabat ini punya keimanan yang kuat, memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi di sini Abu Bakar memiliki nilai lebih. Ya, memiliki nilai yang lebih dalam hal itu. Ini tadi diantara ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para sahabat dan perkataan para ulama tentang urgensi memperhatikan tentang masalah hati. Kemudian di dalam masalah ini, jadi tentang amalan hati ini banyak. Amalan hati ini para ulama menulis dalam kitab ini. Jadi misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau punya kitab tentang amalan-amalan hati, yaitu At-Tuhfah Al-Iraqiyah, ya, Bil A'mal Al-Qalbiyah. Jadi beliau punya sebuah kitab yang membahas tentang amalan hati, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ulama-ulama yang kontemporer, yaitu seperti buku yang saya bawa ini, yaitu Amalul Qulub, amalan-amalan hati, yaitu yang ditulis oleh Syekh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabah. Di sini beliau sebutkan tentang amalan-amalan hati itu apa saja. Ya, bagaimana cara menggapainya, bagaimana cara menguatkan amalan-amalan hati dan sebagainya. Ya, ini apa yang disebutkan oleh Syekh Khalid bin Utsman As-Sabah. Di sini beliau mengatakan, ya, kenapa seseorang itu perlu memperhatikan masalah hati? Ya, bagaimana amalan hati itu adalah amalan yang sangat dahsyat, karena amalan hati ini adalah pendorong bagi amalan-amalan yang lainnya. Amalan hati ini penggerak bagi amalan-amalan yang lainnya. Amalan lisan dan anggota badan ini penggeraknya apa? Hatinya seseorang itu tadi. Anna a'malul qulub muharrikatun wa dafiyatun li amalil jawari. Bahwasanya amalan hati itu penggerak dan pendorong bagi amalan-amalan anggota tubuh, amalan lisan. Kalau di dalam hati seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati seseorang itu ada rasa syukur kepada Allah, maka lisannya tidak akan berhenti, tidak akan capek, tidak akan bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang dalam hatinya itu ada keimanan, ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendorong anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat malam sampai kakinya apa? Kakinya bengkak itu. Ketika Nabi ditanya, apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Ya, jadi kalau di dalam hati seseorang itu ada rasa bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat kepada Allah yang jumlahnya tidak terhitung. Ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat teman yang baik, nikmat lingkungan yang baik. Ini semuanya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingat itu terus, ya, maka hati kita akan bersyukur, lisan kita akan bersyukur, anggota tubuh kita juga akan bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan tentang bahwasanya amalan hati itu amalan yang sangat dahsyat, karena amalan hati ini penggerak, pendorong seseorang untuk melakukan amalan lisan dan amalan nanti apa? Anggota badan. Kemudian yang terakhir, karena sudah masuk waktu Isya, yang terakhir di antara yang menunjukkan dahsyatnya amalan hati ini adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Yang artinya apa? Rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar, tapi amalan ini menjadi kecil karena apa? Karena niatnya yang salah. Wa rubba amalin saghirin tukabbiru niyah. Dan berapa banyak amalan-amalan yang kecil, amalan ini menjadi besar karena dibesarkan oleh niat. Niat ini tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Sekali lagi menunjukkan tentang dahsyatnya amalan hati. Kalau hati kita berisi dengan keikhlasan, walaupun amalan-amalan itu kecil, amalan itu misalnya sepele, amalan itu mungkin dianggap remeh sama orang. Contohnya amalan yang kecil itu misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, kita lewat di jalan, entah itu jalan kaki atau kita naik motor, kemudian di situ ada gangguan, ada paku, ada pecahan kaca, kemudian kita singkirkan dengan disertai keikhlasan. Maka amalan yang kecil ini, kata Abdullah bin Mubarak, bisa menjadi besar pahalanya karena apa? Karena masalah niat. Ya, karena masalah niat. Masalah kejujuran. Di dalam contoh yang lain, misalnya ada seseorang yang pernah memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sebutkan, ya, orang ini memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Orang ini enggak rugi apapun. Dia enggak melakukan duit sepeser pun, karena air yang diberikan kepada anjing tersebut ada air sumur. Ya, apa yang didapatkan oleh orang tersebut? Fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Karena orang ini tulus, ikhlas, ya, jujur dan membantu, memberikan bantuan kepada anjing tersebut, maka Allah ampuni dosa orang tersebut. Ya, memberikan minum kepada seekor binatang itu amalan yang sepele menurut orang ini. Ya, maka kalau kita lakukan dengan keikhlasan, maka insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat kucing kehausan, kita kasih minum, ya, insya Allah pahalanya besar. Kalau dilandasi dengan apa? Keikhlasan. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan baru amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang salah. Orang umroh, orang haji, ya, orang haji itu kan amalan besar. Haji ini kan amalan besar, bagaimana? Butuh uang yang besar, waktunya juga lumayan, ya. Kalau yang reguler itu kan sampai 40 hari. Jadi kalau haji ini tidak dilandasi dengan niat yang benar, niat yang tulus, niat yang ikhlas, maka amalan yang besar seperti haji bisa menjadi pahalanya kecil, bahkan tidak berpahala kalau niatnya salah, nggak ikhlas. Kalau setelah haji pengen dipanggil Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji itu marah, ya, momen-momen dan sebagainya. Maka ini tendensi bahwasanya niatnya ada yang bermasalah. Ya. Maka jangan kita sepelekan masalah niat. Masalah niat ini adalah masalah hati, dan ini berkaitan juga dengan keikhlasan. Semakin kita ikhlas dalam beribadah, maka insya Allah semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, oleh karena itu kita perlu memiliki amalan-amalan yang rahasia, amalan-amalan yang tidak ada orang lain yang tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu. Kemudian diri kita ini kita perlu. Ya, jadi seumur hidup kita nggak tahu sampai kapan kita di dunia ini.
usahakan dalam seumur hidup ini kita punya amalan-amalan yang tersembunyi, yang tidak ada orang lain yang tahu. Ya. Misalnya sedekah, atau mungkin sholat sunnah, kita sholat sunnah di tempat yang di situ nggak ada orang, atau kita baca Al-Quran, kita usahakan baca. Ya, karena amalan yang tersembunyi, amalan rahasia, insya Allah lebih dekat dengan keikhlasan. Dan kalau ikhlas itu akan lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tadi beberapa ayat dan beberapa hadis dan perkataan sahabat dan perkataan para ulama yang sekali lagi mengingatkan kita tentang dahsyatnya masalah hati dan pentingnya tentang mengatur hati dan menata hati. Ya, jangan sampai hati kita bermasalah, jangan sampai hati kita berpenyakit, ya, karena itu akan merugikan kita di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia. Dan kita masih berada di bulan yang mulia dan kita datang ke sini untuk tujuan yang mulia. Kita masih di dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kita datang ke sini untuk tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam mensukseskan kajian pada sore hari ini, yaitu rekan-rekan di Surabaya Mengaji dan takmir Masjid Ar-Rahmah Kedinding Surabaya. Semoga apa yang mereka lakukan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dahsyatnya amalan hati. Dahsyatnya pengaruh amalan-amalan hati. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam itu ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan lisan, dan ada amalan-amalan anggota badan. Ya. Kami ulangi, di dalam Islam ada ibadah-ibadah atau ada amalan-amalan yang sifatnya itu hati, batin. Ada juga amalan-amalan yang sifatnya itu lisan, dan juga ada amalan-amalan yang anggota badan. Amalan-amalan hati ini nanti contohnya adalah ikhlas, kemudian yakin, kemudian tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, kemudian sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, dan masih banyak yang lagi. Ini adalah semua adalah termasuk amalan-amalan hati yang tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian ada amalan lisan. Amalan lisan ini sebagaimana yang sudah banyak kita ketahui adalah seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah amalan-amalan lisan. Kemudian amalan anggota badan, anggota tubuh, contohnya adalah sholat, haji, menyembelih, kurban, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam, itu mencakup tiga-tiganya. Ada amalan hati,
Ada amalan apa tadi? Lisan, dan ada amalan anggota badan. Kemudian yang akan kita bahas adalah pentingnya atau dahsyatnya tentang amalan hati ini berjemaah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88. Ya, dicatat bagi yang membawa pena dan kertas atau yang membawa HP bisa dicatat di HP-nya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara 88 yang berbunyi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, pada hari kiamat, la yanfa', tidak bermanfaat lagi harta, wala banun, dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Maka di antara faedah ayat ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga hatinya. Bagaimana nanti kita di hari kiamat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membawa hati yang selamat, yaitu membawa qalbun salim. Ya. Seorang sahabat, yaitu Al-Imam atau seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya qalbun salim itu adalah hati yang selamat dari kotoran-kotorannya, dari kesyirikan dan yang lain semisalnya. Jadi ketika kita membahas tentang amalan hati, itu adalah amalan-amalan hati seperti ikhlas, tawakal, mahabbah, cinta kepada Allah dan sebagainya. Dan juga berkaitan dengan masalah hati, itu kita menjaga hati dari kotoran-kotorannya, dari hasad, dari sombong, dari riya, dari ujub. Ini termasuk berkaitan dengan hati. Jadi adalah salah satu dalil bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu perlu memperhatikan tentang hati. Bagaimana nanti kelak kita di hari kiamat membawa hati yang selamat, qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 29. Surat Ali Imran ayat 29, Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Qul, katakan, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamuhu Allah, maka Allah Maha mengetahuinya. Ya. Allah Maha mengetahuinya. Ini ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam masalah hati ini. Karena apa yang tersembunyi dalam dada kita, apa yang kita simpan dalam hati kita, itu Allah Maha mengetahuinya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Maka kalau seorang muslim, seorang muslimah itu memiliki penyakit-penyakit hati, ya, maka di situ Allah Maha mengetahuinya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khusilama fisuduh, akan ditampakkan apa yang disimpan oleh manusia dalam dada-dadanya. Nanti di hari kiamat ditampakkan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita malu kalau di dalam hati kita masih ada riya, ingin pujian, ingin ketenaran, ingin disebut-sebut namanya, ya, ingin ini, ingin itu, dari keinginan duniawi, sampai kita lupa akan akhirat. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-8. Al-Imran ayat ke-8. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya. Ya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, ini bukan orang yang awam, bukan orang yang baru menuntut ilmu, tapi orang yang kokoh keilmuannya. Ar-rasikhuna fil ilm yaqulun, mereka senantiasa berdoa kepada Rabbana la tuzigh
qulubana. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, janganlah Engkau melencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Jadi kalau orang yang mereka kokoh ilmunya, kuat ilmunya, itu mereka masih berdoa kepada Allah agar mereka diberikan keistiqomahan hati, kelurusan hati, agar hatinya tidak diselewengkan, tidak disesatkan oleh Allah. Maka kita orang biasa, kita baru beberapa tahun menuntut ilmu, maka tentunya kita lebih butuh akan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau melencengkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kami. Jadi ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya amalan hati. Ya, jangan sampai hati ini melenceng, jangan sampai hati ini condong kepada kesesatan. Ya, condong kepada kesyirikan, condong kepada hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 24, ini masih kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hati ya. Bahkan di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang berisi itu berkaitan dengan hati, yang ini mengingatkan kita akan pentingnya masalah hati. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasuli, penuhilah panggilan-panggilan Allah, penuhilah seruan Allah, dan penuhilah seruan Rasul. Idza da'akum, apabila Allah menyeru kepada apa yang telah membuat hati kalian itu hidup. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara manusia dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan pada bahwasanya seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah sebutkan wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang hamba dengan hatinya. Para ulama tafsir menjelaskan di antara mereka, maksudnya seseorang itu berjamaah, kalau dia tahu akan hidayah, tahu akan petunjuk, tahu ini syirik, ini tauhid, ini halal, ini haram. Kalau orang itu sudah dapat hidayah, kemudian hidayah itu tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka Allah akan menghalangi orang tersebut dengan hatinya. Jadi hidayah itu akan pergi, ya. Hidayah itu akan meninggalkan orang tersebut, ya. Ini supaya kita hati-hati. Kalau kita sudah datang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perkataan para sahabat, maka kita dengarkan dan kita taat. Sami'na wa ata'na. Jangan kita pikir-pikir, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Langsung kita mendengar apa yang Allah katakan, apa yang Rasul sabdakan, apa yang dikatakan oleh para sahabat, kita dengar dan kita taat. Ya. Dan juga ayat ini para ulama mengatakan, wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah akan menghalangi seseorang dengan hatinya. Itu kalau kita dalam posisi ketaatan. Misalnya kita mau sedekah, kita mau puasa sunnah. Kalau memang kita mampu, langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan. Terkadang kalau seseorang itu menunda-nunda, misalnya mau sedekah tinggal transfer kan sekarang itu ya. Sedekah sekarang kan bisa transfer itu. Kemudian nanti sajalah, nanti malam. Kemudian nanti malam nggak jadi, besok pagi. Akhirnya terkadang nggak jadi sedekah. Dan maka di antara tafsiran para ulama, wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi seseorang dengan hatinya, yaitu ketika seseorang ini akan melakukan ketaatan, dia mampu, dia sudah punya rencana, tapi ditunda-tunda, tidak ada usul maksudnya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ditunda-tunda, nanti aja, besok aja, lusa, akhirnya nggak jadi biasanya. Akhirnya nggak jadi. Syaitan ini pinter ya. Biasanya kita diajak untuk menunda-nunda.
nanti saja, besok saja, lusa, pekan depan masih ada waktu. Terkadang seperti itu. Ya, maka marilah kita memperhatikan masalah hati ini. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan ketaatan, ada kesempatan untuk beramal soleh, maka segera lakukan. Ya, segera kerjakan agar Allah tidak menghalangi diri kita dengan hati kita. Kita tidak jadi melakukan amal tersebut padahal kita mampu. Ini kan sangat disayangkan. Ini tadi 4 ayat yang disebutkan oleh para ahli ilmu tentang berkaitan dengan dahsyatnya amalan hati. Jadi amalan hati bukan amalan yang remeh, ya, bukan amalan yang sepele. Sekarang kita beralih kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya masalah hati ini. Ya, dahsyatnya amalan hati. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi, ya, disebutkan dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, di antara hadis yang dicantum oleh Imam Nawawi adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasul SAW. Ini hadisnya agak panjang. Di antara isi hadis itu adalah ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka anggota tubuh yang lain akan menjadi baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idza fasada. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini berpenyakit, ya, segumpal daging ini bermasalah, apa kata Nabi? Fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh itu akan rusak, akan bermasalah, akan berpenyakit. Ya. Apa segumpal daging itu? Nabi mengatakan ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati. Ya, karena ibaratnya hati itu adalah raja. Hati ini adalah pimpinannya, sedangkan anggota tubuh yang lain seperti kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, kedua kaki, mohon maaf, kemudian kemaluan, ini semuanya adalah nurut apa yang dikatakan oleh hati. Karena jelas dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, beliau mengabarkan idza saluhal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain itu akan baik. Kalau hatinya seseorang itu isinya keikhlasan, maka insya Allah anggota tubuh yang lain itu akan berusaha untuk bisa ikhlas. Ya. Kalau di dalam hati seseorang itu ada kesombongan, orang yang sombong itu kan memang sombong ini kan penyakit hati. Tapi orang sombong itu terkadang terlihat dalam apa? Lisannya, dalam omongannya, bahkan dalam tulisan-tulisannya, dalam gaya berjalannya. Ini terkadang itu bisa terlihat. Karena masalah hati itu sangat-sangat penting. Kalau orang pelit ini kan penyakit hati. Bakhil itu ya. Orang itu pelit memang penyakit hati, tapi orang pelit itu kan terkadang bisa kelihatan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu kelihatan marjama. Ya. Maka ini semuanya barometer kebaikan itu adalah dalam masalah hati. Kalau hatinya baik, maka insya Allah anggota tubuh yang lain akan ikut apa? Ikut baik. Tapi kalau hatinya itu sudah ada bermasalah, nggak tahu tentang amalan-amalan hati, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lain akan bermasalah. Kalau di dalam hatinya seseorang ada dengki, ada iri, ya, ada kebencian kepada sesama muslim, sesama ahlus sunnah, sesama dai, maka akan terlihat dari ucapan-ucapannya, terlihat dari omongan-omongannya, terlihat dari tulisan-tulisannya kelihatan. Kalau orang itu punya hasad, ya, maka hendaknya setiap orang itu introspeksi diri, setiap kita, termasuk yang ngomong, itu lihat hatinya masing-masing. Ya, kalau di dalam hati kita itu masih ada penyakit-penyakitnya, maka dihilangi, dicoba dihilangkan. Ya. Karena berbahaya kalau kita pelihara penyakit hati ini, akan membahayakan kita dunia dan di akhirat kelak, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya.
Kalau kita sakit misalnya, biasanya kan kita setelah minta kesembuhan kepada Allah kan kita cari obat, kita pusing cari obat. Setelah minta kesembuhan kepada Allah. Ya kalau hati kita ada penyakitnya, hati kita ada masalah, masa kita diam aja? Ya, masa kita pasrah? Ini kan nggak benar juga. Jadi dalam hadis tadi apa? Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah hati. Ya, dijaga hatinya. Oleh karena itu terkadang kalau ada seorang wanita muslimah misalnya, dia keluar dari rumahnya tanpa menutup aurat dengan sempurna. Kemudian kalau dia ditanya kenapa Anda tidak memakai hijab yang sempurna, kenapa Anda tidak menutup aurat dengan sempurna? Mungkin ada orang yang mengatakan yang penting hatinya. Ada nggak seperti itu kira-kira? Yang penting hatinya. Ini salah. Orang ini nggak paham akan hadis Nabi SAW. Karena apa? Karena Nabi sudah menjelaskan 14 abad yang lalu, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya itu punya keimanan, hatinya itu baik, hatinya itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ya, manut, taat, maka itu akan kelihatan dari anggota tubuhnya. Kalau hatinya seorang wanita muslimah itu berisi keimanan, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul, maka anggota tubuhnya akan kelihatan. Kalau dia keluar rumah ya ditutup auratnya secara sempurna. Ya. Jadi kalau ada misalnya wanita muslimah yang keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna, maka hatinya bermasalah. Kenapa? Ini jelas-jelas Allah yang perintahkan menutup aurat. Ya. Rasulullah SAW juga memerintahkan. Kenapa kok tidak menutup aurat? Maka hatinya bermasalah. Hatinya ada masalahnya di situ. Karena sabda Nabi pasti benar. Nabi SAW mengatakan, Nabi bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Kalau hatinya baik, maka dijamin anggota tubuh yang lain itu akan baik. Kalau hatinya bermasalah, maka dijamin anggota tubuh yang lain akan ikut bermasalah, kan itu rusak. Ya. Kemudian hadis yang lain, ini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk badan kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Ya. Nabi SAW melanjutkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian, dan Allah melihat kepada amalan-amalan kalian. Kita perhatikan dari sini, Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita. Apakah tubuh kita kekar, apakah tubuh kita gemuk, apakah tubuh kita kurus, apakah tinggi atau kurang tinggi. Ini Allah nggak perhatikan. Ya, Allah nggak memperhatikan dalam masalah itu. Itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Ya. Orang dikasih badan yang tinggi, kekar, kemudian six pack gitu ya. Itu Allah tidak ngasih pahala dalam hal itu. Pahala dan dosa bukan masalah di situ. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, apakah ganteng atau kurang ganteng, apakah cantik atau kurang cantik. Ini Allah tidak perhatikan masalah itu. Ya, Allah tidak perhatikan masalah itu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang diperhatikan oleh Allah, kata Nabi, itu adalah apa yang ada dalam dada kalian, apa yang dalam hati kalian. Ya. Ini yang diperhatikan oleh Allah, dan pahala dan dosa itu berkaitan dengan masalah hati ini tadi. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya. Jadi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua pada contoh. Yang pertama itu adalah hati kita. Ya, apakah ikhlas atau tidak? Apakah hati kita tawakal kepada Allah atau masih bertawakal kepada selain Allah? Apakah hati kita cinta kepada Allah atau masih ada kecintaan yang kepada selain Allah yang melebihi cinta kita kepada Allah? Ini yang diperhatikan. Ya, ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Ini yang pertama, kemudian yang kedua wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya. Jadi yang diperhatikan oleh Allah masalah hati, terutama di antaranya adalah keikhlasan, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Apakah amalan kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Ya. Apakah amalan ibadah kita
yang kita lakukan setiap harinya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi atau belum. Ya. Maka ini hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk perhatian dalam masalah hati ini. Ya, untuk perhatian dalam masalah hati. Kita memperhatikan amalan zahir itu penting. Kita bagaimana tata cara sholat seperti sholatnya Nabi itu penting. Bagaimana tata cara wudhu seperti wudhunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu penting. Bagaimana tata cara puasa sebagaimana Nabi dulu berpuasa itu penting. Bagaimana tata cara ibadah haji dan umrah sesuai dengan sunnah Rasul itu penting. Ini semuanya penting. Dan tidak kalah pentingnya adalah tentang masalah hati ini tadi. Ya, bagaimana kita menata hati ini supaya benar-benar hati ini tidak ada penyakitnya dan hati kita isinya semuanya adalah amalan-amalan hati seperti ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat amalan-amalan kita, sudahkah amalan kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat atau belum? Ini dari hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, kenapa kita perlu melihat lagi ya tentang amalan hati? Karena amalan hati ini sangat dahsyat. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Yang artinya la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Ya. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya seseorang tidak akan istiqomah, kata Nabi, sampai istiqomah lisannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Nabi mengingatkan kita tentang dua anggota tubuh. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita banyak anggota tubuh. Ya, ada hati, ada lisan, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Ini semuanya adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, yang diantara yang sangat-sangat berpengaruh adalah yang pertama hati, kemudian yang kedua adalah lisan. Sebagaimana hadis ini, tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai istiqomah hatinya. Ya. Jadi keistiqomahan seseorang itu tergantung dengan keistiqomahan hati. Kalau hatinya ini istiqomah di atas tauhid, ya, istiqomah dalam memurnikan ibadahnya untuk Allah, ya, istiqomah di atas sunnah. Kalau hatinya istiqomah, maka insya Allah yang lain akan ikut istiqomah. Ya, yang lain akan ikut apa? Istiqomah. Ya, karena sebagaimana tadi dalam surat Al-Imran kan disebutkan, orang-orang yang kuat yang punya itu mereka senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Karena keistiqomahan ini berkaitan dengan masalah hati juga. Seseorang bisa istiqomah atau tidak setelah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah adalah